Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi, kali ini kita akan mereview ya sebuah produk reel terbaru dari Daido Fishing Team, yaitu Daido Pollux 3000 ya. Sebelum kita lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya teman-teman, karena dengan subscribe itu memotivasi saya untuk terus berkarya di dunia perhidupan dan berkreasi lebih lanjut, dan semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Ya, mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, apakah Daido Pollux 3000 ini punya fitur dan spesifikasi yang sama seperti sebelum-sebelumnya ya. Yang kemarin di review saya sebelumnya mengenai Daido Hellhound, ternyata Daido Hellhound itu sama persis dengan Daido Greyhound. Ya, apakah Daido Pollux juga seperti itu? Ya, kita akan lihat dulu dari sisi boxnya ya. Ya, kita coba compare ya dengan Daido Hellhound ya, yang sebelumnya sudah kita review, dan Hellhound ini ternyata sama persis baik dari fitur spesifikasi maupun dari material di dalamnya yang kita compare dengan Daido Greyhound kemarin ya. Dan menurut saya sih sah-sah saja. Dan kita lihat Daido Pollux ya, apakah juga akan sama. Namun sebelum kita lihat lebih lanjut ya, mungkin saya sekedar bisa kasih masukan ke teman-teman ya. Ya, terkadang seperti contohnya saja, ada orang suka Daido Hellhound karena warnanya orange dan dia samakan dengan warna joran ya. Dan ada juga orang yang menyesuaikan bukan dari karakter warna jorannya, tetapi dia lebih suka karena memang warna itu dia sesuai dengan warna yang memang dia favoritkan. Seperti misal dia suka warna hitam di Daido Dark Knight, atau mungkin ada juga nih konsumen itu yang lebih suka dengan warna yang warnanya yang bling-bling kekinian ya, seperti Daido Battle Freak seperti itu ya. Dan bagi saya sih itu sah-sah saja ya. Daido Fishing Team ini mencoba memberikan opsi pilihan yang lebih buat kita semua ya. Dan kita akan lihat ya, apakah Daido Pollux ini memang mempunyai desain yang berbeda namun karakter dari spesifikasi dan fitur yang sama. Ya, kita langsung saja lihat dari manual instruction ya, ataupun dari spek dan fitur yang ada di boxnya. Oke, Daido Hellhound ukuran 3000, Daido Pollux 3000. Ya, teman-teman bisa lihat semuanya sama persis ya. Jadi kali ini lagi-lagi Daido Fishing Team mengeluarkan sebuah produk reel terbaru ya, dengan spesifikasi fitur yang sama namun desain yang berbeda. Ya, jadi saya pikir sih oke dan tidak ada masalah. Tentu saja ini dirilis untuk memenuhi kebutuhan teman-teman yang mungkin saja dia lebih suka dengan desain reel dari Daido Pollux ini. Ya, semoga saja seperti itu. Dan semoga saja inovasi yang dilakukan oleh Daido Fishing Team ya, melalui dari sisi desain, dan itu bisa memenuhi hasrat konsumen yang memang suka dengan desain dari Daido Pollux ini ya. Dan saya tidak akan bongkar-bongkar ini ya teman-teman. Saya tidak akan bongkar. Kenapa? Karena untuk spesifikasi dan fiturnya pak sama persis, dan teman-teman silakan saja lihat di konten saya sebelumnya. Dan kita hanya akan mereview secara singkat ya dari sisi visual dari Pollux 3000 Daido Fishing Team. Oke, langsung saja kita buka box dari Daido Pollux 3000. Ya, seperti biasa ya. Untuk isi boxnya ada reel, ada handle, ya ada extra drag knob, kemudian ada spare part list ya. Oke, dan ini ada extra spacer dan clicker serta stiker. Penampakan dari Daido Pollux 3000 ya. Ya, teman-teman bisa lihat ini penampakan dari Daido Pollux 3000. Warna desainnya ini grey ya, body dan rotor semuanya grey. Namun spool ini bagian body spool ini warnanya dark grey dan ada list warna gold ya teman-teman ya. Jadi saya pikir sih
desain ini memang dirilis oleh Daido Fishing Team untuk mereka-mereka yang tidak begitu suka dengan sebuah reel yang warnanya mencolok seperti Daido Hellhound ya, warna orange, dan mungkin juga tidak begitu suka dengan desain yang kelihatan mewah seperti Daido Greyhound, dan mungkin saja ada konsumen yang suka dengan warna yang sederhana ya dan kelihatan, namun tetap kelihatan elegan ya. Menurut saya sih Daido Pollux ini ya kelihatan elegan ya, elegan, sederhana, dan tidak begitu banyak variasi-variasi ya. Dan untuk hal lainnya saya pikir sama semua ya teman-teman, sama semua ya. Untuk body dan rotor ini sudah RPG2 Reinforced Power Graphite. Kemudian untuk ini spool aluminium, handle one piece ya, seperti yang seri sebelumnya Hellhound. Ini one piece, tidak ada engsel ya, tidak ada engsel. Oke, dan yang lainnya sama ya, knop untuk ukuran 3000 ya, knopnya biasa. Tapi kalau untuk yang ukuran 4000 ke atas dia sudah RK round knop ya, yang bulat. Untuk bell arm sama ya. Ya, kita dengar dulu suara klikernya ya, sama nyaringnya ya, sama nyaringnya dengan Greyhound, Hellhound, dan produk-produk lainnya dari Daido Fishing Team ya, reel bundle DFT. Untuk kliker ya, ini sudah pasti sama ya, tapi tetap saya buka saja ya untuk bagian spool. Oke, sama ya. Ini pun juga dengan spool bagian bawah. Untuk drag washer ya, untuk drag knopnya juga ini sudah ada seal juga, sama 4 poin waterproof. Kemudian ya saya akan lebih ke desain ya, ini akan lebih ke desain karena tidak akan terlalu bahas lebih jauh mengenai spesifikasi dan fitur karena sama semua ya. Oke ya, kalau kita lihat sih ini untuk bagian bawah ya sama saja ya dengan Greyhound ya maupun dengan Hellhound. Dia kasih cover T-body-nya ya pakai warna doff. Kemudian kalau untuk yang bagian body dan rotor ini abu-abu tapi dia glossy ya, glossy. Dan yang tadi kita sudah sampaikan bahwa untuk bagian dari body spool ya, body spool ini warnanya dark gray ya. Yang lainnya saya pikir sih tidak ada yang saya bisa jelasin lebih lanjut ya, karena teman-teman sudah pasti tahu dan cukup. Kalau juga yang belum tahu ya silakan saja dicek di di konten saya sebelum-sebelumnya ya, itu semuanya sudah ada, mulai dari seluruh produk reel bundle DFT ya hampir semuanya sudah saya review, dan silakan saja kalau penasaran untuk lihat spesifikasinya ya. Dan kali ini ya untuk Daido Pollux 3000 ya, saya pikir sih ada beberapa desain yang dibuat gak sedikit berbeda, seperti ini mengikuti Daido Greyhound ya. Ini mengikuti Daido Hellhound ya. Dia ditulis di sini untuk bagian gear ratio ya. Kalau Greyhound belum ya. Jadi ini ngikutin Hellhound ya. Posisinya di bodinya ada gear ratio, keterangan gear ratio ya. Kalau untuk logo Daido semuanya ada. Ya, yang lain untuk model drag knob sama ya. Masih model seperti ini bentuknya, desainnya. Untuk knob handle juga sama ya, tidak ada perubahan, meskipun yang 4000 yang round knob ya juga tetap sama, jadi bisa saling pakai ya sebenarnya. Dan menurut saya sih ya, kalau teman-teman punya Daido Greyhound ya, Daido Hellhound ya, sebenarnya bisa dipakein saja ya. Kalau dia suka warna grey seperti ini ya, bisa dipakein saja. Saya
Ini saya akan coba. Ya, teman-teman, ini saya coba kasih lihat ya untuk Daido Hellhound ya, Daido Hellhound nih. Ya kan kelihatan ini untuk tipikal orang yang lebih apa ya, lebih style ya, lebih style. Mungkin dia akan pilih Daido Hellhound ya. Dan kelihatan ini lebih kalem ya untuk Daido Pollux-nya. Nah, namun teman-teman kalau punya 2 rel atau 3 jenis rel dari DFT, sebenarnya teman-teman bisa saling pakai saja ya, tukar-tukar gitulah, seperti itu ya. Bisa nih saya kasih lihat untuk spoolnya dari Daido Pollux ya. Ini kita lepas, kita pisahkan dan kita coba pasang di Daido Hellhound ya. Oke. Jadi sebenarnya yakin ya teman-teman ya, bahwa semuanya ini pasti sama ya teman-teman. Jangan, jadi nggak usah khawatir, tinggal ini persoalan ini adalah soal selera. Jadi ini soal selera ya. Kalau teman-teman suka warna yang kalem ya pilih aja Daido Pollux ya. Kalau untuk yang kelihatan lebih energik ya pakai Daido Hellhound dan yang lain-lainnya. Tapi semuanya bisa sama-sama saling pakai nih ya. Nih Daido Hellhound, body dan rotor pakai Daido Hellhound, dan spool saya pakein Daido Pollux ya. Nih teman-teman ya. Ini kelihatan lebih apa ya? Lebih kalemnya nggak kelihatan lagi ya. Kalemnya nggak kelihatan lagi, tapi ini elegan dan kelihatan wow ya. Ini perpaduan antara Daido Pollux dan Daido Hellhound. Ya, jadi untuk seluruh rel Daido yang kategori rel bundle DFT ya, saya pikir dengan harga 200.000 itu sudah worth it sekali kalau teman-teman mendapatkan fitur dan spesifikasi yang ada. Dan saya pikir untuk brand Daido ya, ini brand Daido ini lebih mencoba untuk berinovasi agar bisa memenuhi seluruh hasrat dari konsumen ya. Maksud saya dalam hal ini adalah dari sisi desain. Coba bandingkan dengan Daiwa ya. Daiwa pun sudah pernah mencoba dengan merilis tipe-tipe dari Daiwa Refrost. Itu Daiwa Refrost, ada Refrost HG, TG, ya, RR dan yang lainnya. Itu juga mempunyai spesifikasi yang hampir sama ya, hampir sama. Memang ada berbeda sedikit-sedikit, tapi overall sih sama semua. Dan bayangkan ya teman-teman harus menggonta-ganti atau menyesuaikan selera di harga yang pasarannya 800.000 ya. Sedangkan Daido ini sudah, menurut saya sih sudah inovatif ya dari sisi desain, walaupun hanya spool ataupun hanya dari warna yang berubah ya, tapi warna itu juga punya effort tersendiri ya, memberikan warna dari rotor, body, kemudian desain, itu semuanya butuh effort. Dan saya pikir sih kita harus menghargai produk dari lokal ya, Indonesia tentu saja, yang mencoba memberikan atau memenuhi kebutuhan dari selera masing-masing yang tidak akan pernah sama. Oke, mungkin itu saja dulu review singkat dari Daido Pollux ya, ukuran 3000. Oke, saya kembalikan dulu ya teman-teman, ini spoolnya ya, balikan lagi ke asal. Oke. Ya, demikian review singkat dari Daido Pollux ya teman-teman sekalian ya. Dan semoga saja dengan adanya rilis baru dari Daido Fishing Team ya, ini bisa memenuhi hasrat teman-teman akan sebuah reel yang memang menuntut sebuah desain ya, yang teman-teman suka dan sesuai dengan selera dari masing-masing. Oke, tonton terus video-video selanjutnya dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.